Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabarnya pada siang hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Tak lupa kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar normal seperti biasa dengan cara bertatap muka secara langsung. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam berpikir selama kita belajar daring ini ya. Untuk itu silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai masuk pada materi yang selanjutnya, kalian silakan isi absen yang sudah Ibu share di grup WA kelas 11 PR 2. Ya, jadi sembari lihat video ini kalian isi dulu list absen yang sudah Ibu share. Nah, sekarang kemarin kita sudah masuk materi tentang vektor. Nah, untuk KD 3.11 kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Materi persamaan kuadrat ini Ibu rasa sudah kalian kenal pada saat kalian kelas 9 ya. Nah, kelas 11 ini kita pelajari lagi. Ibu harap kalian masih ingat apa itu persamaan kuadrat. Nah, terus sebelum kita lanjut materi, kalian harus paham dulu apa tujuan kita belajar ini ya. Jadi setelah kita belajar daring, diharapkan secara pengetahuan kalian dapat mendeskripsikan bagaimana konsep persamaan kuadrat dengan benar. Nah, terus secara psikomotorik diharapkan kalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan benar. Jadi itu nanti tujuan kita belajar pada hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu konsep dasar persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Nah, ini jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu jelas berbeda dengan persamaan linear. Pada persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana ada syaratnya ya, di mana X kuadrat itu tidak sama dengan 0. Kenapa X kuadrat tidak sama 0? Karena nanti jadinya persamaan linear. Nah, jadi letak perbedaan antara persamaan kuadrat dan persamaan linear adalah di pangkat variabelnya. Jadi pada persamaan kuadrat salah satu variabel X-nya itu berpangkat 2 ya. Nah, itu saja perbedaannya. Nah, sekarang kita keterangannya, X kuadrat dan X itu disebut variabel, A itu disebut koefisien variabel X kuadrat, B itu disebut koefisien variabel X, dan C itu disebut bilangan konstanta atau tetap. Nah, sekarang ini Ibu berikan contoh supaya kalian bisa membedakan apa itu koefisien variabel X kuadrat, koefisien variabel X, dan bilangan konstanta. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan di bawah ini. Nah, kita lihat ya. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Berapa nilai A-nya? Nah, kita lihat. Di sini di depan variabel X kuadrat ini tidak ada angka ya. Nah, di sini sebenarnya ada, tapi tidak ditulis. Jadi untuk A-nya sama dengan 1 itu angkanya tidak ditulis, tapi kita harus tahu bahwa itu adalah nilainya 1. Nah, sekarang yang B, ini B nilainya 2 ya. C min 3. Nah, sekarang contoh soal nomor 2 yang B, 2X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Maka nilai A nya sama dengan 2,
B-nya min 1, C-nya min 6. Sekarang yang C, contoh soal C, min 2x kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Jadi di sini A-nya adalah min 2, B-nya 0. Kenapa B-nya 0? Karena di situ variabel X-nya tidak ada, berarti B-nya 0. Dan C-nya 8. Nah, sampai di sini paham apa itu A, B, dan C? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 metode. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, ini nanti Ibu bagi jadi dua juga. Yang pertama ini kita materinya itu memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1. Jadi kita step by step ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran supaya kalian paham konsepnya. Jadi itu tujuan Ibu. Jadi biarlah nggak apa-apa kita belajarnya step by step, asal kalian paham konsep ya, konseptualnya itu, sehingga apapun bentuk soal bisa kalian kerjakan dengan benar. Nah, sekarang kita memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1. Nah, kita misalkan dulu nih, P dan Q ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi P dan Q ini adalah akar-akarnya, di mana dia berbentuk bilangan bulat. Dan bentuknya sehingga karena A-nya sama dengan 1, sehingga bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C. A-nya kemana nih? Ya A-nya kan 1, sudah kita ganti dengan 1. Nah, nanti kita ubah bentuknya menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q. Jadi inilah yang namanya pemfaktoran. Ya. Nah, kalau diuraikan bentuknya akan menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akan ekivalen dengan X ditambah P dikali X ditambah Q. Ya, nah ini kalau kita uraikan nanti bentuknya akan seperti di bawah ini ya. Kita lihat X dikali X sama dengan X kuadrat. Terus P dikali X itu jadi ditambah PX. X dikali Q hasilnya adalah ditambah QX ditambah P dikali Q jadi PQ. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah, nah ini PX ditambah QX kita distribusikan. Jadi P ditambah Q dikali X dan ditambah PQ. Nah, sehingga dari uraian ini, dari sini ya, kita lihat nih. Nah, ini jelas bahwa P ditambah Q itu sama dengan B. Ya, jadi P ditambah Q ini menggantikan B. Dan PQ itu menggantikan C. Nah, jadi nanti baliknya nanti ke sini. Sehingga bentuk persamaan kuadrat nanti setelah difaktorkan hasilnya menjadi seperti ini. Oke, nah kita lihat contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah ini sebelum ke sini kita ke sini dulu. Nah, ya. Jadi kita ke sini dulu. Kita lihat di sini. B-nya 3, ini ya. Terus C-nya min 4. Nah, sekarang tugas kalian adalah di sini dulu, mencari bilangan
yang kalau dikali hasilnya min 4 dan kalau ditambah hasilnya 3. Tapi yang harus kita cari itu perkaliannya dulu, PQ nya dulu yang harus kalian cari ya. Jadi PQ dulu yang harus kalian cari. Ini angka berapa yang kalau dikali hasilnya negatif 4. Nah setelah didapat nanti kalian uji, kalau ditambah harus hasilnya 3. Nah, setelah didapat, dapatlah 4 dengan min 1. 4 dikali min 1 sama dengan min 4, betul ya. Nah sekarang kita cocokkan nih, kalau ditambah apa hasilnya 3. Kita lihat setelah ditambah hasilnya benar 3. Artinya pemfaktoran ini sudah benar. Nah lalu masukkan ke sini. Nah jadi X ditambah 4 dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Terus jadi X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 ini pindah ruas. Pindah ruas karena dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Terus atau X dikurang 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 1 ini pindah ruas jadi positif 1. Nah dari sini sudah dapat kesimpulan bahwa HP-nya itu sama dengan min 4,1. Oke. Nah, nggak bisa ini ya. Jadi hasil himpunan penyelesaiannya adalah min 4,1. Nah lanjut ya, contoh kedua. Nah contoh kedua kita lihat di sini, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah kita tentukan dulu nih berapa B-nya ya. B-nya sama dengan min 5. C-nya sama dengan 6. Nah, yang harus kalian cari adalah perkalian dulu ya, C dulu. Jadi P dikali Q harus sama dengan 6. Perkalian berapa yang kalau dikali hasilnya 6? Ini ya. Nah, setelah dicari, min 2 dikali min 3 itu sama dengan 6. Betul ya? Nah kira-kira P dan Q ini cocok nggak kalau dijumlah hasilnya min 5? Kita lihat, min 2 ditambah min 5 hasilnya min 5. Nah cocok. Nah kalau sudah benar semua klop, baru dimasukkan ke sini ya, ke pemfaktoran tadi. Jadi X dikurang, di sini sudah didapat ya bahwa P nya sama dengan min 2, Q nya sama dengan min 3. Masukkan ke sini. Jadi X dikurang 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan, ini pindah ruas, min 2 ini pindah ruas jadi positif 2. Terus X dikurang 3 sama dengan 0, di X sama dengan 3 pindah ruas jadi 3, sehingga dapatlah HP nya adalah 2,3. Nah apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu kasih contoh soal 5 buah. Silakan kalian kerjakan, terus nanti dikumpul di grup WA ya, kita bahas sama-sama nanti di grup. Siapa yang benar nanti akan mendapatkan nilai. Oke, jadi kita lanjut di grup WA materinya. Contoh soalnya kalian kerjakan dulu, kalian coba 5 soal dari Ibu, nanti dikirim di grup WA kita. Nah selanjutnya nanti setelah kita bahas, kita lanjutkan mengerjakan tugas latihan yang sudah Ibu share di grup kelas 11 PR2 di Google Classroom. Dikumpul paling lambat sore ini ya, sebanyak 5 soal dengan materi yang sama. Itu saja materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua paham apa itu konsep dasar persamaan kuadrat. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran di mana A-nya tidak sama dengan 1. Ya, itu saja materinya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.